Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seyogyanya Ustaz Khalis Bakri yang membuka acara pagi ini. Qadarullah wa masyafa'al, beliau sedang mengantar Ananda tercinta ke pondok sehingga berhalangan, dan ini adalah sebuah uzur syar'i. Ala kulli hal, kita pagi ini masih melanjutkan bab al-warith yang setiap kita harus mampu menyikapi sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan hartanya, tetapi beliau alaihi salatu wassalam mewariskan ilmu yang ketika itu para sahabat ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih juga berharap bahwa hartalah yang dibagi-bagikan sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika eh, para khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diberitakan sedang membagi warisan Rasulullah SAW, bersegera para sahabat yang ada ketika itu bergegas menuju kepada masjid. Dilihat mana ada orang bagi-bagi warisan. Yang dilihat cuma orang sedang bermajelis zikir, sedang berilmu, sedang melakukan bagian yang sudah rutin dijalankan selama ini. Maka ketika keluar ditanyakan mana warisan yang dimaksud, maka warisan yang dimaksud adalah warisan ilmu. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada eh, kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa melazimkan atau melakukan mulazamah, kalau istilahnya Ustaz Falis, kita mencoba untuk mendawamkan amalan-amalan, karena bagaimanapun juga amalan-amalan yang menjawabkan kita dawam ini adalah bagian yang membuat kita menjadi mulia di mata Allah dan sekaligus mendapatkan kecintaan. Kita masuk ke dalam sebuah bagian doa di mana kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga senantiasa seluruh pengurus, seluruh pembina, dan seluruh asatidah, para zu'ama, para hufaz, para hujaj, para tokoh, para sesepuh, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa tetap memberikan keberkahan di dalam hidupnya, rahmat dalam hidupnya, dan juga Allah SWT melimpahkan hidayah dan inayahnya, serta kudrah dan iradahnya, terlebih maunahnya, untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai menjemput husnul khatimah kita, dan kemudian kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Kita masuk ke bagian di mana saudara-saudara kita di Gaza, di Mesir, di Yordan, bahkan sekarang gelombang Subud Khotila sudah berada dengan sangat dekat di perairan antara Yunani dan Gaza, sehingga mereka sedang mencoba untuk terus merangsek menuju ke Gaza. Mudah-mudahan di zona kuning ini para penjajah Zionis tidak melakukan represi yang berarti, karena akan berakibat kepada embargo yang dilakukan oleh Spanyol dan sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan bagaimana al-waris ini sebagai sebuah bagian yang kita sebut sebagai Allah yang bersifat mewariskan. Kemarin ini sudah kita bahas sampai 3 pertemuan dan ternyata masih belum
belum selesai. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang menuntaskan pengalaman kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, orang yang memiliki kegemaran dalam berbagi dengan sesamanya akan merasa butuh untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Mungkin bisa sekedar sapaan hangat, mungkin ucapan salam diiringi senyum, membantu meringankan beban, membantu melunasi hutang, mengirimkan makanan atau pemberian lainnya. Dan di sebelah kiri saya ada eh, barcode QRIS, bukan barcode ini QRIS. Karena kalau barcode biasanya garis-garis gitu. Ada QRIS yang kemudian kita bisa manfaatkan, kita eh, transfer sejumlah kepentingan kita di akhirat, karena ini tabungan kita hanya bagi yang paham saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu bagi kita yang memahami bahwa mewariskan sesuatu termasuk sudah disediakan oleh eh, panitia MKI bahwa ini semua untuk kepentingan kita bersama. Mungkin tidak banyak dari kita yang kemudian mohon maaf eh, merasa penting untuk melakukan kontribusi, tetapi perlu saya ingatkan di sini bahwa mungkin Anda adalah orang yang paling sering menikmati ilmu-ilmu yang datang dari MKI. Para guru membimbing kita menuju kepada sebuah pemahaman yang tadinya kita tidak pahami menjadi kita paham. Yang tadinya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Yang tadinya tidak berilmu, kemudian menjadi berilmu. Ini adalah sebuah bagian yang kemudian rasa terima kasih kita tujukan kepada MKI dengan cara membantu operasional mereka, karena bagaimanapun listrik harus dibayar, eh, apa namanya, eh, orang-orang yang bekerja juga harus dijaga keikhlasannya, dan kemudian ada banyak kegiatan yang kita mesti dukung dan support, dan semuanya tidak bisa dengan pahala dan doa. Bisa saja uh, kita merasa bahwa pahala kita banyak, doa doa dan keberkahan dari hidup kita banyak, tetapi tidak bisa dikonversikan sebagai sebuah cara untuk kita bayar langganan Zoom, kita bayar kuota, bayar uh, macam-macam kebutuhan di kita. Karena bagaimanapun juga sedekah subuh kita ini diperuntukkan untuk beberapa asnaf. Ada Golden Future, ada sekolah rumah tahfiznya Tuan Guru, ada rumah Quran eh, punya Babe, kemudian ada beberapa di kita ada Zidan, ya, dan kemudian banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan. Maka ketika ada merasa bahwa banyak banget yang kita dapat dari MKI ini, ilmunya guru-guru daging semua gitu ya, maka rasanya kita harus mewariskan untuk diri kita sendiri, yakni sedekah kita di subuh ini, yang sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, maka ada dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada orang yang sedekah pagi ini. Tetapi ada malaikat kedua yang kemudian berdoa juga, ya Allah berikanlah kerusakan pada keberkahan rezeki orang yang tidak bersedekah pagi ini. Maka sedekah subuh ini adalah buat kita adalah sebuah bagian dari kewajiban buat bagi yang paham saja. Dan perlu difahami bahwa sedekah itu tidak boleh dari harta yang receh. Orang bertakwa tidak bersedekah dengan yang receh. Mari kita bicara tentang mewariskan untuk diri kita sendiri dulu. Lihat di dalam surat yang ketiga ayat yang ke-92. Nanti setelahnya kita buka surat yang kedua ayat yang ke-177. Mangga.
Kalau ada yang sudah ketemu, silahkan Iya, dibaca. aku di Mangga, terjemahnya surat aja nggak apa-apa. ketiga ayat Ayat 92. 92, mangga teh. Iya, terjemahnya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Masya Allah. Ayat itu menyatakan bahwa eh, tidak akan sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz al-birra, bukan al-khair, bukan al-hasan, bukan at-tayyib, ya, tetapi Allah gunakan al-birr. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Sampai kamu mau menafkahkan harta yang dicintai. Tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau hub kita, kecintaan kita kepada harta, maka kalau kita buka dompet, kira-kira yang paling cepat keluar dari kita yang receh atau yang kita sayang? Biasanya yang paling cepat keluar yang receh ya. Tapi orang bertakwa tidak seperti itu. Orang yang bertakwa tidak receh sedekahnya. Mari kita lihat eh, ayat yang ke-177. Kalau tadi diteruskan di surat 3 ayat 92, berapapun yang Anda infakkan, Allah tahu. Anda punya banyak nih, Anda sedekah sedikit. Maka malaikat, saya nggak tahu, ada malaikat julid nggak sih? Nggak ada mestinya ya. Jika kita punya banyak, kita cuma seinfak sedikit gitu, kata malaikat catat gitu ya. Maka kalau malaikat tidak bilang catat, nah itu dicatatnya kita sebagai orang yang kikir atau pelit gitu ya. Padahal kita dapat banyak banget atau kita punya banyak banget. Eh, Kemudian di surat 2 ayat 177, perhatikan di poin yang keenam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan yang sempurna kalian hadapkan wajah ke timur dan ke barat. Kalau ke timur itu ada kita ada Dieng Wonosobo buat kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tapi di barat itu ada eh, Pandeglang gitu ya. Eh, apa? Ada Sol Elit Marbella untuk nungguin sunset gitu ya. Sunrise sunset ini kalau sunrise di Dieng Wonosobo itu the golden sunrise, the best in the world gitu ya. Di Wonosobo itu di Pegunungan Dieng. Kemudian di barat itu ada eh, Anyer gitu ya, yang kemudian matahari menjadi keemasan ketika turun ke peraduannya. Maka bukan itu kebaikan. Yang justru jadi kebaikan itu kata Allah, mengimani Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Yang keenam apa? Menafkahkan harta yang apa? Pada baca nggak ini? Yang Kemudian dicintai. Yang dicintai. memberikan harta yang cintai kepada Iya. kerabatnya. Atal mana ala hubbih. Yang dicintai. Kira-kira receh sama duit gede yang lebih dicintai yang mana? Yang gede. Disuruhnya yang gede sama Allah. Terusin tuh kepada kerabatnya apa Kepada segala macam. kerabat Dirikan anak-anak sholat, itu. bayar zakatnya, tepat janji, bersabar. Itulah orang yang benar imannya. Dan mereka adalah disebut sebagai orang-orang yang Orang-orang yang benar imannya. dan Dan baulai mereka itu kaumun. orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa sedekahnya receh atau duit gede? Duit gede harusnya. Yuk, Duit yang belum gede. scan, scan. Yang belum sedekah, sedekah. Mumpung masih hitungan subuh nih. Apa udah masuk syuruk nih? Ah, dikit lagi. Habis waktu syuruk, gak dapat kita keberkahannya. Saya bukan ngancem ya, ngingetin doang.
Oke, sudahlah kita nggak bayar iuran, suruh sedekahnya susah gitu ya. Buat yang susah nih ya. Saya nggak bisa sedekah pakai duit, udah karena kebutuhan saya tinggi. Oke, fine. Mudah-mudahan pelitnya Anda Allah ganti dengan pelitnya juga rezeki yang datang dari Allah. Karena begini, mewariskan sesuatu untuk diri kita sendiri itu adalah bagian yang kemudian membuat kita meyakini bahwa the more you give, the more you get. Saya nggak tahu ya, dari 2006 sampai 2008 itu belajar tentang the power of giving. Saya langsung 2 tahun ngiringin Ustadz Yusuf Mansur yang ketika itu didapuk menjadi orang yang paling eh, kuat sedekahnya terlepas dari kekurangan-kekurangan yang beliau miliki. Tetapi saya mendampingi beliau selama 2 tahun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau belum pernah bersafar bersamanya, bermalam bersamanya, bermuamalah bersamanya, maka jangan pernah menilai seseorang. Jadi seringkali saya berantem sama banyak orang tentang Ustadz Yusuf Mansur, maka saya katakan, sudahkah Anda bermuamalah dengannya? Sudahkah Anda bermalam dengannya? Sudahkah Anda bersafar bersamanya? Saya sudah tiga-tiganya. Dan saya tahu betul kualitas hidupnya beliau seperti apa. Maka jangan pernah nilai beliau dari apa yang ada di sosmed. Jangan nilai beliau dari apa yang dikatakan oleh orang kepada beliau. Gitu. Nah, ini menjadi luar biasa karena ada banyak cara Allah. Mungkin selama ini merasa bahwa saya kok nggak terlalu banyak sedekah uangnya. Padahal kalau kita bisa mulai, berapa berapa yang kita hargai sebagai uang uang besar itu. Misalnya Anda merasa bahwa setiap pagi 50.000 itu terlalu besar. Setiap pagi loh ya. Berarti kita punya budget berapa tuh? Kalau sebulan berarti 1,5 juta gitu. Kalau kita turunin jadi 10.000, cuma 300.000 sebulan. Masa iya segitu nggak bisa dicicil tiap tiap hari 10.000. Turunin deh 5.000 deh. Maka kita cuma butuh berapa? 75, 150. 75. 75 atau 150? Gitu. Intinya jangan sampai kita nggak sedekah, gitu ya. Oke. Menunaikan amanah dan menjauhi kemunafikan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengungkapkan 3 ciri orang yang munafik. Kalau bicara dusta, berjanji selalu ingkar, yang ketiga diberi amanah dia khianat. Maka kalau kita ingin tahu siapa diri kita, caranya mudah sekali. Berapa banyak dusta yang keluar dari mulut kita, berapa banyak tipu muslihat yang keluar dari lisan kita. Karena berkaitan dengan ciri kemunafikan yang pertama, kita harus berhati-hati terhadap dusta termasuk yang paling kecil sekalipun. Berbeda dengan tauriah, ya, apa white white lie, ya, berbeda dengan itu. Jangan sampai untuk bergurau saja kita berdusta, untuk menceritakan film saja kita berdusta supaya kelihatan lebih seru, ya. Atau sedang ceramah supaya kita terlihat lebih pandai, ya. Di dalam eh, kitab Anu disebutkan padahal kita nggak tahu isi kitabnya. Ya. Hindari dusta sekecil apapun, kalau hanya pada anak kecil sekalipun, jaga diri kita untuk dari sikap munafik karena orang mengetahui ketika kita berdusta akan sangat sulit sekali untuk mengembalikan kepercayaan dan citra diri diri kita. Jadi eh, kebohongan-kebohongan yang kita simpan itu biasanya akan diiringi dengan kebohongan berikutnya. Nah, hati-hati dengan orang yang punya GERD, yang punya penyakit asam lambung. Biasanya eh, orang-orang seperti ini biasanya menyimpan sesuatu yang dia pikirkan terus-menerus. Entah itu dia bikin buku, entah dia ngumpulin ayat dan hadis jadi satu tulisan, jadi satu kitab, atau dia sering berbohong, gitu ya. Atau menyimpan menyimpan rahasia-rahasia yang membuat dia berpikir keras supaya jangan sampai apa yang dia bicarakan ini bocor ke yang lainnya. Ya. Yang kedua berkaitan dengan janji, bertanyalah selalu pada diri sebelum berjanji. Sanggupkah saya memenuhi janji ini?
Siapkah saya menanggung konsekuensi dari janji yang diucapkan? Kita harus berhati-hati kalau berjanji. Sedangkan di surat 2 ayat 177 tadi dikatakan bahwa ketika orang bertakwa itu adalah dia selalu tepat dalam janji. Ketika berhutang dan belum mampu untuk membayarnya, ungkapkan keadaan kita. Bahkan kita diperbolehkan di dalam syariat itu menulis ulang kapan tenggat waktu yang kita bisa bayarkan. Maka ditulis ulang nggak apa-apa buat adendum bahwa mundur tanggal pembayarannya sehingga tanggal tanggal sekian. Tidak bisa disebut cedera janji, nanti ke abang pengantin tuh kita tanya tuh. Termasuk cedera janji nggak kalau kita menunda pembayaran itu karena ketidakmampuan kita. Nah, eh, kita siap nanggung resiko. Jangan sampai kita janji terus janji tanpa bisa melunasi. Begitu pula ketika kita dilanda asmara, biasanya orang yang dilanda asmara ini sering sering ngobrol janji gitu ya. Meskipun diungkapkan dengan nada bergurau, janji tetap janji ya. Jadi kita harus berusaha menepatinya walaupun kita harus mengorbankan banyak hal. Teladani Rasulullah SAW, beliau pernah menunggu orang sampai 3 hari lamanya hanya untuk menepati sebuah janji. Wah, saya kan bukan nabi, Ustaz. Saya nggak sanggup punya seperti itu. Setidaknya kita eh, tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu sedang meniru Rasulullah SAW. Ketika antuna mencoba untuk meletakkan Rasulullah SAW terlalu tinggi di Menara Gading, maka akan menjadi sulit buat kita menirunya. Akan tetapi ketika kita memposisikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang dari manusia juga, berarti apa yang beliau kerjakan bisa kita kerjakan. Maka ciri orang munafik yang ketiga adalah khianat ketika diberikan amanah. Amanah di sini cakupannya luas ya. Anak amanah bukan? Amanah. Iya udah. Iya udah. Istri amanah bukan? Iya. Iya udah. Begitu pula dengan ilmu, kekayaan, jabatan, kekuasaan, semua amanah yang harus dijaga dan ditunaikan dengan baik. Artinya, ketika satu kali seorang pernah menasehati Agim, jangan sampai tergiur oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu manis sekali rasanya, tapi menghancurkan. Kalau orang sudah duduk di dalam singgasana kekuasaan, dia akan susah turun karena empuknya kursi kekuasaan itu. Bagaimana tidak? Dia dilayani, dihormati secara duniawi, karenanya tidak semua orang bisa keluar dari lingkaran kekuasaan. Kekuasaan yang tidak terkendali biasanya akan berujung pada terbukanya aib diri. Betapa banyak orang yang sebelum berkuasa namanya dikenal baik, tapi setelah berkuasa dia dikutuk banyak orang karena tidak amanah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, hati-hati dengan yang namanya amanah, terutama amanah kekuasaan. Kekuasaan bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk adalah tipu daya kekuasaan yang membuat orang terlena dan menjadi tidak amanah. Ini yang membuat orang mengutuk dan mencaci seorang penguasa. Meskipun banyak orang yang derajatnya semakin baik setelah dia berkuasa. Lihat bagaimana para khalifah pengganti Rasulullah SAW dan juga Umar bin Abdul Aziz. Kalau mereka berkuasa hanya sebentar, tapi namanya tetap harum sampai sekarang. Apa kuncinya? Mereka mengemban kekuasaan dengan sikap yang sangat amanah. Sayangnya, sekarang timbul kecenderungan semakin lama seseorang berkuasa, maka dia akan semakin dikutuk dan dibenci. Makanya kalau kita dapat sebuah jabatan dalam level apapun, kita jangan berbangga hati dulu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dapat amanah itu selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Karena jabatan bisa menghinakan. Dan kita layak berbangga, bahkan sujud syukur ketika kita mampu menjalankan kekuasaan dengan amanah. Karena itu yang memasukkan kita dalam golongan orang yang beruntung dalam hidup. Ketika seorang istri, suaminya adalah amanah bagi dia. Ketika punya kekurangan, ketika punya cacat, maka istrilah yang harus memberikan pertolongan atau bantuan kepada suaminya agar dia kokoh berdiri di atas kakinya seperti yang pernah dibahas kemarin. Bahwa peran pria itu adalah rijal, rijalu
qaumun 'alan nisa. Maka setiap orang yang berdiri di atas kakinya, dia harus tahu kemana mengarahnya, kapan harus mundur, kapan harus maju terus, dan dia harus tahu betul bahwa dia menanggung begitu banyak amanah yang dia dibebankan atasnya. Ada banyak apa namanya kasus perceraian eh, ketika istrinya jadi ASN atau jadi apa P3K gitu yang apa namanya eh, pelindungan kerjanya tuh dipegang oleh istrinya. Istri itu bekerja bukan untuk menjadi pengganti tulang punggung keluarga. Banyak laki-laki yang mengeluh bahwa istri ini belagu nih, begitu udah punya duit aja, dia hempaskan para para pria begitu saja seenaknya. Ada apa? Ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Sejatinya kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa berapa banyak laki-laki yang menjadi suami itu ikutan cuci piring, ikutan ngepel, ikutan nyuci, ikutan nyetrika, ikutan beresin rumah, ikutan dalam persoalan itu. Karena apa? Perempuan yang bekerja ketika dia membantu suaminya dalam perekonomian, dia menjadi double beban. Dia di rumah mesti menjadi ibu rumah tangga, sementara di luar dia harus bekerja. Bebannya jadi dua, stres. Ketika suaminya tidak mau membantu, tidak mau dia melakukan hal-hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka ada bagian yang kemudian Rasulullah SAW sebut bahwa aku adalah yang paling baik kepada keluarga, dan laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang dia eh, betul-betul berfungsi di keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, coba sekali lagi eh, kalau kita eh, mau mencoba untuk menghadirkan sosok yang kita hargai, yang kita sayangi, yang kita cintai, jangan sampai beliau melakukan kesalahan-kesalahan, maka yang kita lakukan adalah bersabar di dalam membantu, bersabar di dalam memperbaiki, bersabar di dalam mencoba untuk membenahi. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini saya dikasih suami seperti ini, saya harus benahi, saya harus perbaiki. Jadi jangan pernah kemudian fungsi-fungsi suami kemudian menjadi hilang setelah sekian lama kita tidak melakukan perbaikan dari awalnya. Nah, ini kesalahan kita dalam konteks kita tidak amanah menjadi seorang istri. Artinya begini, kalau kemarin kita ngobrol sama Babe bahwa eh, setiap suami itu bisa saja kemudian menjadi sangat luar biasa karena istri, tetapi ada suami yang menjadi sangat luar biasa karena memang dia punya pribadi yang luar biasa. Maka kembali lagi, banyak perceraian kasusnya ketika dilihat, oh ya, wong suaminya males, begitu sampai rumah dia cuma main game, begitu di rumah dia main burung, begitu di rumah dia ngelus-ngelus motor, sampai di rumah dia asik dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan istri, tidak ada hubungan dengan anaknya, sehingga pantas saja kalau kemudian ada suaminya, tapi seperti tidak ada. Maka di tulisan saya di Facebook kemarin, banyak sekali terjadi pernikahan, tapi sangat sedikit sekali yang punya pasangan hidup. Itu yang saya bahas sama Mbak Din kemarin. Jadi betapa ketimpangan-ketimpangan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk kita menyakiti diri sendiri. Jadi eh, ketika ada sesuatu yang nggak beres, ada beberapa jamaah yang eh, izin ke saya, Ustaz, bagaimana seharusnya? Apakah saya harus bercerai atau gimana? Maka saya runut bagian permasalahannya seperti apa. Maka saya bilang kalau saya boleh ngobrol sama suaminya, saya jadi tahu siapa yang kemudian menjadi kunci permasalahan. Maka banyak sekali saya temukan kasus di mana suami tidak berfungsi di rumah. Karena apa? Karena istri yang terlalu dominan.
ada kasus di mana suami menjadi tidak punya pola komunikasi yang baik karena selalu disalahkan. Ternyata dia punya luka pengasuhan masa lalu. Jadi orang tuanya selalu menyalahkan beliau dan ketika istrinya sekali saja menyalahkan, dia langsung tarik diri dan kemudian ya sudahlah apa kata istri saya sehingga menyebabkan istri menjadi dominan. Dan ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kapan-kapan kita ngobrol dengan seorang hipnoterapis yang mengurai permasalahan-permasalahan eh, masa lalu yang seperti luka pengasuhan tadi, maka kita bisa mengurai sebetulnya yang terjadi pada kita adalah seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dimurkai Allah SWT di surah Al-Mu'minun di surat 23 ayat yang pertama sampai 11. Itu sebagaimana sudah disebut di awal, Allah merinci siapa saja di antara hambanya yang layak untuk mendapatkan warisan berupa surga. Salah satunya adalah mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada yang hak, yang telah Allah dan Rasulullah SAW tetapkan untuknya. Maka dengan demikian siapa saja yang mencari di luar hal tersebut, semisal dia berzina, dia telah keluar kelompok orang yang mewarisi surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yahya bin Ayub radhiyallahu anhu berkisah bahwa di Madinah ada seorang pemuda yang membuat Khalifah Umar bin Khattab kagum padanya. Dikisahkan satu malam setelah menunaikan sholat Isya, pemuda ini berjalan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada seorang wanita menghadang di hadapannya. Wanita ini kemudian menawarkan dirinya kepada pemuda ini, dan sang pemuda ini tergoda sehingga dia menuruti kehendak si wanita ini. Wanita ini berlalu dan si pemuda mengikutinya sehingga keduanya sampai di depan pintu sebuah rumah. Di tempat itulah pemuda tiba-tiba merasakan getaran ketakutan dalam hatinya. Dia teringat akan firman Allah di surah Al-A'raf ayat yang ke-201. Ada yang berkenan mau membacanya? Tafadhol. Apa di Maka surah Al-A'raf itu surat keberapa ya, surat, Dek? surat 7 ayat 201. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan. Mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Shadaqallahul azim. Beliau begitu tahu ayat itu, ingat ayat itu, beliau pingsan. Dan hal ini membuat si wanita terkejut dan dia menartikan pemuda yang tampak olehnya bahwa pemuda ini seperti orang yang mati. Kemudian dibantu dengan seorang pembantunya, maka wanita ini membawa tubuh si pemuda itu ke tempat tinggalnya. Di sana dia berjumpa dengan ayah dari si pemuda yang segera mengangkat dan memasukkan di dalam rumah. Ketika sudah siuman, sang ayah berkata kepadanya, "Apa yang telah menimpamu, wahai anakku?" Tapi si pemuda ini tidak mau memberitahukan apa yang terjadi. Ketika dia kembali membaca ayat Al-Quran yang terlintas dalam ingatannya tadi, ayat 201 dari surah Al-Araf, tiba-tiba dia menarik napas panjang, kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Dengan ketakutan itu, dia wafat dalam ketakutan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar kisah tersebut, maka dia berkata, "Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya?" Maka Umar kemudian pergi ke kuburannya sambil berdiri dia berkata, "Ya Fulan," ya, di surat 55 ayat 46 ada yang berkenan baca? Wa maqama wa man khafa maqama Ayat rabbi 46, Dek. jannatan. Ya, 46 teh. 55 ayat 46 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Ya. Maka tiba-tiba terdengar oleh Umar suara, Allah telah memberikan itu kepada aku, wahai Umar. Jadi suara si pemuda itu. Dan kisah ini menjadi sangat luar biasa. Pemuda ini dikenal soleh, gemar tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika dia jatuh hati kepada pemuda ini, maka ternyata si pemuda ini menyukai si wanita itu. Tapi pemuda ini sadar betul bahwa apa yang sedang menimpa dirinya. Maka rasa takutnya ya membawa beliau menjadi wafat dalam keadaan takut kepada Allah. Apa balasannya orang yang takut kepada Allah saat menghadapnya? Maka disampaikan bahwa waman khafa maqama rabbih jannatan, ya, di ayat 46-nya surah Ar-Rahman itu menjadi engkau akan mendapatkan dua surga.
Ini kisah nyata di kitab Rawdatul Muhibbin dan orang-orang terdahulu dan sekarang ini yang ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Jadi apa saja yang kita harus lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah sudah mewarisi kepada kita kitab suci Al-Quran. Kita baca sama-sama surat Al-Fatir, surat 35 ayat yang ke-32. Baca bareng Ude. Mangga, silakan. Oh, dibaca. Ya, Arabnya atau tarjimnya terjemahnya? aja deh, tarjimnya aja deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Jadi mohon maaf nih, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ketika saya sebut ayat, ketika saya sebut suratnya, semua tergerak untuk itu? Atau ada yang cuma sekedar, paling karena dia juga yang bacain. Saya nggak kepengen baca. Hati-hati bahwa warisan yang datang dari Allah itu bukan untuk kita abaikan. Ada yang pertengahan, ada yang bersegera, ada yang monggo silahkan. Anda mau posisikan diri di hadapan Allah seperti apa? Tanggung jawab masing-masing. Ya, resiko tanggung penumpang. Kita ke surat 4 ayat yang ke-19. Masih ada yang mau bergegas nggak nih? Cari surat 4 ayat 19. Anda boleh Ya, Anda Dek. boleh nggak baca, Anda boleh nggak ngacung, Anda boleh nggak buka mic, tapi Anda baca. Silahkan. Ayo Dek, Enggak. surat 4 ayat 19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Shadaqallahul Adzim. Ya. Jadi di ayat itu menyebutkan bahwa berjuanglah untuk tidak menjadi orang yang diwarisi kitab suci tapi mengabaikannya. Dan kita harus menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia sehingga layak menjadi orang yang layak menjadi pewaris surga. Karena Allah mewariskan surga untuk kita. Kita baca Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10-nya, mangga silakan. Surat 23. Ya, A'udzubillahi Dek. minasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan kata-kata yang tidak berguna. Ngomel-ngomel itu berguna nggak sih? Kalau ada gunanya nggak apa-apa, silahkan. Dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguh mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu, dia melakukan zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi. Yaitu apa? Di ayat 11-nya, yakni mewarisi surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apabila kita berposisi sebagai orang tua, maka berusaha untuk mewariskan hal-hal yang bermanfaat lagi abadi bagi anak keturunan kita. Ilmu, nama baik, berapa buku yang Anda sudah tulis. Dari catatan-catatan MKI, sudah berapa buku yang Anda bisa susun. Dengan gaya bahasa Anda sendiri, wariskan itu kepada anak, ya, luar biasa. Kalau segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan, maka pergunakan titipan itu dengan sebaik-baiknya. Harta bukan hak milik mutlak kita. Ada hak orang lain di dalamnya yang harus kita keluarkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa rezeki itu ada 3.
Yang kita makan pasti akan jadi kotoran, besok sudah pasti ke septic tank. Yang kita simpan akan jadi warisan, ya, karena kita wafat dan itu menjadi warisan keluarga kita. Tapi yang kita infakkan, ya, saya mau nggak mau nunjuk yang sebelah lagi. Yang kita infakkan akan kekal jadi warisan kita, akan jadi kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada kita mewariskan sesuatu, wariskan yang baik-baik dan manfaat, karena Allah tidak mewariskan sesuatu kecuali yang baik. Kita buka surat yang ke-26, ayat 83, ayat 85. Kita baca bareng-bareng Arabnya yuk. Udah siap semua? Insyaallah. Siap. 26, 83 sampai 885. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli Rabbi hukman habli wa hukman alhiqni wa alhiqni bis-salihin. bis-shalihin. Waj'alni Waj'alni sidqan sidqan fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. 85 ya? Sampai 85. Waj'alni min Iya, udah. warasati jannatin na'im. Ya Rabb, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Rasulullah SAW bersabda, ilmu adalah warisan para nabi, mereka tidak mewariskan emas maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian dari yang banyak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Mu'adz bin Jabal pernah berpesan kepada kita bahwa pelajarilah ilmu, mempelajari ilmu karena Allah Ta'ala itu mencerminkan ketaatan, mencarinya adalah jihad, mengkajinya adalah tasbih, mengajarkannya adalah sedekah, dan membelanjakannya untuk keluarga adalah taqarrub. Ilmu adalah pendamping kala sendiri dan teman karib kala menyepi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang Al-Waris di 4 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita pelajari dan Allah tanamkan ilmu itu di dada kita dan menjadi amalan-amalan mulia dari setiap kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat, yakni orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang mendengarkan tanya jawab, dan orang yang menyukai atau menyenangi tanya jawab. Mangga, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup sama-sama. Mbak Nita, monggo Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sehat semua kita, insyaallah. Warahmatullahi. Ya udah, maaf tadi udah ada ayat yang menjelaskan bahwa ada 2 surga. Itu satu pertanyaannya, yang mana? Kok surga itu ada 2? Terus kemudian takorub itu maksudnya apa? Ya. Terus yang ketiga, seperti udah bilang, untuk sedekah subuh, punya kerutinan setiap hari, setiap pagi. Karena saya punya kencelengan di rumah, ada 3 macam, itu dari panti asuhan dan tahfiz Quran yang ada di sekitar kami. Cuman kadang-kadang kan suka pagi-pagi saya udah harus berangkat untuk antar cucu. Nah, itu baru sekitar mungkin duha baru kembali ke rumah, baru itu dimasukin misalkan gitu. Tapi tadi saya dengar dari Ude adalah sebelum syuruk masih ada waktu gitu. Nah, saya bingung, oh berarti nggak boleh ya gitu. Kalau sudah itu sudah tidak jadi sedekah subuh, apakah demikian? Ya itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa, Mbak? Nah, yang pertama ada 2 surga yang Oh, di 2 ayat. surga. Ya. Jadi, Mbak. baik. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah.
Kalau kita perhatikan apa maksud dari dua surga, jannatan, ini ada beberapa penjelasan. Di ayat 62-nya itu, di kalau berkenan di ayat Berat 62-nya, masih surat di 55. oh, oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Iya. Maksudnya, Dik? Jadi ini menggambarkan ada 4 surga secara keseluruhan. Tapi dua surga yang pertama di ayat 46 itu ganjaran khusus bagi yang bertakwa. Surga-surga ini kenikmatan abadi seperti sungai yang mengalir, buah-buahan, istana, dan pasangan suci sebagai balasan atas ketaatan di dunia. Beberapa ulama menyatakan bahwa dua surga ini sebagai ganjaran takwa. Dari tafsirnya ulama Al-Maghrib Maraghi misalnya gitu ya. Surga ini diberikan kepada orang yang takut kepada Allah, meninggalkan larangan dan melakukan ketaatan. Satu surga sebagai balasan atas menghindari dosa, seperti meninggalkan maksiat, dan yang lain atas amal soleh, seperti ibadah dan kebaikan. Jadi digambarkan indah luar biasa. Bejananya isinya perak dan emas. Sekarang kita nggak boleh pakai piring, ada emasnya, sendok ada emasnya. Makanya kalau kita datang ke apa namanya, ke restoran-restoran yang berkelas, yang bintang 5 begitu, pastikan bahwa kita tidak menggunakan silverware atau yang gold plated. Oh, begitu Nanti ya, kalau Dek? kita ya, nanti kalau kita belajar Islamic table manner itu dipelajari itu. Gitu. Jadi gold plated, piring-piring kan biasanya ada yang pakai gold, ada yang, kalau saya nggak salah Four Seasons itu ada, saya pernah makan di sana, di Four Seasons itu ada satu plate, tapi itu kan ada beberapa ya, ada showing plate, ada dining plate. Itu biasanya kalau showing plate cuma mereka buat buat display aja, dan itu nggak dipakai buat makan. Yang itu nggak apa-apa gitu ya, hanya showing plate aja. Itu kalau nggak salah Versace kalau nggak salah. Tapi itunya emas semua. Itu diangkat, kemudian diganti dengan dining plate yang polos, nggak ada apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Maka kita jangan menggunakan yang gold plated. Begitu juga dengan cutlery-nya. Cutlery-nya itu Hmm. ada yang gold plated, ada yang Hmm. stainless, ada yang silverware. Yang kita Ya. pakai yang stainless. Jadi Terus. minta minta sama mereka untuk nuker yang Hmm. stainless, itu haknya kita. Begitu. Masya Kita Allah. panggil Masya Allah. kita panggil butlernya gitu ya, Mas. Hmm. Hmm. Can you change to stainless steel? I don't Hmm. want any gold plated or silverware here. Hmm. Pasti ditukar sama dia. Gitu. Hmm. Itu di table manner yang biasa saya ajarkan seperti itu. Nanti kapan-kapan kita kita bikin ya sesinya itu. Oke, Hmm. balik lagi. Sungai mengalir dari air susu, madu, anggur yang tidak memabukkan, buah-buahan segar, hijau, subur, mata air memancar. Penghuninya bisa pindah-pindah antara surga dengan bebas tanpa melihat Rabb mereka secara langsung di sana. Sebagai sebuah bentuk keagungan Allah. Nah, dua surga di ayat yang ke-62 itu adalah tambahan bagi yang lebih tinggi derajatnya. Mungkin para nabi, mungkin syuhada, para solihin, para siddiqin sebagai kenikmatan serupa tapi lebih istimewa dengan warna hijau yang mencolok dan kenikmatan yang tidak terbatas. Ada beberapa sumber yang menyebutkan dua surga ini sebagai metafora, surga dunia dan akhirat. Jadi di dunianya dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan rahmat, dan zakharif atau surga akhirat sebagai tempat yang kekal, dan surga yang sifatnya ma'rifat di dunia sebagai cara dia mengenal Allah melalui ilmu dan ibadah. Nah, ini mengajak umat untuk meraih kebahagiaan yang ganda. Maka kalau di rumah ada teriakan-teriakan, ada bentakan-bentakan, selalu diisikan kemarahan-kemarahan, maka tidak ada surga di dunia. Jadi maksud di surga itu kita harus ciptakan sendiri surganya. Jadi ketika nada di rumah itu ada yang tinggi, ada kemarahan segala macam, halo, di surga tidak ada kemarahan. Jadi kita harus menghadirkan kebahagiaan yang terus-menerus. Tapi kalau dia maksiat ya paling paling kita bisa menyampaikan bahwa tidak perlu, kalau kita ingat Babe kemarin menyampaikan bahwa si bapak profesor sahabatnya Babe tadi menemukan istrinya sedang berzina di kamarnya gitu ya. Itu cuma didudukkan kemudian diomongin, istrinya cuma dikasih tahu suruh sholat, suruh apa. Nggak perlu ada teriakan gitu. Dan
hubungan dengan air dan kehidupan di beberapa penjabaran, setiap surga punya mata air yang mengalir tanpa henti. Dan ini melambangkan keabadian dan keberkahan. Kontras dengan kekeringan neraka. Dan konsep ini menekankan bahwa takwa adalah kunci masuk surga. Allah SWT yang Maha Pengasih itu melipat gandakan pahala. Dan Rasulullah SAW juga menggambarkan dengan yang tadi, bejana perak, emas. Eh, Kalau gelas kita itu dari apa namanya, dari eh, keramik gitu ya, mentok-mentok ke daun gitu, atau kristal lah yang paling mahal, kristal Bohemian yang dari Rumania apalah segala macam gitu ya. Atau sekarang banyak tumbler-tumbler yang mahal-mahal itu, 500.000 sendiri cuman buat tumbler aja. Ya itu jadi kebanggaan. Nah nanti di sana bejananya emas gitu, piala-pialanya emas, dan itu dipakai buat minum, buat makanya sekarang kita nggak boleh, nanti aja di surga. Nah, kalau kita kemudian menggambarkan ini sebagai sebuah bagian yang penuh dengan keistimewaan, maka ya ciptakan surga dunianya juga dan surga akhiratnya. Kemudian masalah takarrub. Takarrub itu bagian yang kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah. Takarrub itu dari kata qorib. Kalau kita belajar bahasa Arab, penambahan ta itu adalah bagian yang kita menjadi kegiatan. Jadi takarrub itu konsep yang sangat penting dalam urusan Islam, karena begitu orang takarrub merasa dekat dengan Allah, berarti nggak ngomongin orang, berarti nggak caci maki, berarti nggak ngomong kotor. Jadi mencari kedekatan itu dalam konteks kita, saya kan hamba Allah, saya kan sudah banyak istighfar, dosa-dosa saya sudah diampuni, nggak mungkin saya melakukan hal yang dibenci sama Allah. Nah, ini upaya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik secara spiritual, material, dia banyak sedekah, maupun melakukan amalan-amalan. Gitu ya. Kalau kita lihat misalnya, di surat yang kelima ayat 35, ada yang berkenan baca nggak? Siapa, Dek? Mangga. Jadi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri Nah, kepadanya. itu takarrub. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Iya. Baik. Sadaqallahul-azim. Jadi mendekat kepada Allah itu kunci. Jadi asal katanya koruba, mendekat atau mendekatkan. Maka kalau takarrub ini upaya mendekatkan diri, cari akses atau berusaha untuk mencari aproksimasi spiritual, pendekatan, kedekatan. Jadi bukan cuma sekedar teori, tapi praktek sehari-hari kita harus masuk ke dalamnya. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menunaikan tidak hanya yang fardu, tetapi yang nawafil dia kerjakan, yang mandubah dia kerjakan, yang mustahab dia kerjakan, sampai Allah mencintai dia. Ini yang kemudian disebut sebagai perjalanan menuju kepada Allah. Ya sholatnya, ya puasa, ya zakatnya. Ini sebagai sebuah takarrub yang kalau katanya istilahnya Mbak Din, bare minimum. Doa dan zikirnya tentu pasti lebih banyak. Amal solehnya pasti lebih banyak. Dan pasti dia punya waktu-waktu khusus untuk menghadirkan itu. Artinya kalau doktrin sosialnya gitu ya, dalam konteks modern, seseorang yang mendorong hubungan harmonis antara muslim dan non-muslim serta inklusi kelompok sebagai sebuah kedekatan umat secara luas, mungkin ini nggak umum ya, tapi kalau dihubungkan dengan tafakur, dia tidak akan mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang sering ngomongin orang. Entah arisan, yang kemarin kita ngomongin reuni, apapun gitu. Dan kemudian membuat kita menjadi sibuk sama urusan orang lain. Si ini ternyata ini loh, udah tahu nggak? Ini bukan yang ngomongin orang ya. Itu iqomah begitu ngomongin orang semua. Lihat surat yang kedua, surat Yunus itu surat berapa? 11. Is it? 10, Dek. Surat Yunus 10 ya? Ayat 24. 10, Ustaz, 10. Iya, 10. Matur nuwun. Ayat 24, ada yang mau baca nggak? iya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya
dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepada azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Ya. Ngono Mbak Nita. Ya, Baik. Aduh. Tadi yang terakhir. Unisri tadi angkat tangan mau nanya nggak? Ya jadi nanya. Oh, ngajak akhir. Maaf. Ya, Tadi kurang satu yang ketiga apa yang itu? udah bilang kalau kita sedekah subuh Hmm. kayak Hmm. curug aja Oh berarti ya, udah. Maaf. batasnya. Ya, jadi kita nyari keutamaan, Pak. Sedekah subuh itu waktunya kapan? Syuruk itu sudah subuh belum? Boleh sholat subuh nggak gitu? Udah nggak boleh. Gitu. Jadi Oh. cari afdolnya aja. Cari Hmm. afdoliyatnya aja. Bahwa kemudian kita bisa segerakan pagi, misalnya kita sisihkan pagi, bahwa nanti mau diserahinnya kapanpun kita mau nyerahin, silakan aja gitu. Nah, Hmm. sedang. Oh, pagi. Berenang. Wih, mantap. Gitu, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam buat Bunda ya. Sama ayah juga. Unisri, silahkan. Mbak Nadia udah, Ustadz. Oke, Tena dulu. Silahkan. Mbak Nadia juga tadi. Tadi Ngasih duluan Unisri tadi. Iya, tadi Unisri duluan, makanya saya kasih kesempatan dulu. Oh gitu, ya udah deh. Sweet, sweet. Ya, silakan ini. Sing, Ini sing. udah. Iya, mangga, eh, mangga. Ini bukan Karena soal sing waras ngalah ya, tapi nggak apa-apa ngalah. Ya, silakan Una. ini sih apa pertanyaan diri sendiri sih kayak jadi kan pernah tuh deh belajar kayak aku lupa ya hadisnya apa pokoknya intinya kita tuh nggak boleh menawarkan diri kita untuk menjadi pemimpin gitu. Oh iya, Ini nggak udah. iya, iya, Nah, betul, terus betul. bahkan di negara pun untuk kita jadi presiden aja harus ada partai mengusung gitu kan. Oke. Nah, lalu apa? Jadi yang mau Anda tanyakan tuh, jadi ada seorang teman, beliau itu ketika dulu kita sama-sama pesantren gitu kan, beliau itu akhlaknya sombong, suka meremehkan orang lain, begitu-begitu pokoknya suka apa ya, suka menganggap orang lain itu saingan kayak gitu-gitu. Nah, suatu hari beliau, apa, aku bikin komunitas kajian gitu, yang nyari narasumber berbayar kayak gitu. Jadi, berbayar gitu. Nah, nggak ada gitu yang mau, palingan yang mau tuh cuman berapa orang doang kayak gitu, cuma 5 orang paling. Nah, lalu karena nggak jadi nih komunitas ini kayaknya nggak bakal jalan nih kayak gitu, komunitas muda gitu deh, sebagai alumni gitu kan. Jadi pengisi narasumber itu alumni kita. Nah, karena nggak jalan, jadi dia menawarkan diri gitu ke teman yang lain, bukan ke aku sebagai yang, pembuat komunitasnya gitu. Dia menawarkan ke yang lain, "Gimana kalau aku aja gitu yang ngisi?" Gitu, kata dia begitu kan. Nah, pertanyaan aku tuh, gimana ya, akhlak dia begitu, aku nggak tahu keahliannya juga di mana, kayak gitu. Lalu dia menawarkan diri tuh gimana ya, udah sikap aku jadi kayak, lu aja nggak respect sama orang, lu aja nggak pernah hargain orang, lu aja sombong, terus nawarin diri gitu. Maksudnya kayak, duh gimana ya sikap aku udah sedangkan, aku juga ditawarin nih sama bukan sama orangnya langsung ya, ada orang, "Eh, mau nggak kamu si ini aja pengisinya nih." Sedangkan aku bermuamalah sama orang itu aja, dia aja nggak-respect kayak gitu. Sedangkan dia meminta aku untuk promosiin dia kayak gitu. Gitu deh. Maksudnya Oke. kayak ini ya, cukup segitu. Oke, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini apa Uni ini tiap hari isinya ngomongin orang mulu ini. Jadi sering sibuk sama orang lain. Artinya gini, bisakah kita sampein diplomasinya? Saya meetingin dulu ya sama yang lain karena keputusannya bukan di saya pribadi. Nah, itu untuk ngelak bahwa Iya benar. kita bisa pengaruhi apa namanya teman-teman kita untuk jangan pilih dia deh. Dia secara muamalahnya nggak bagus, apa bla 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 segala macam dan seterusnya. Itu bisa kita pakai sebagai senjata. Aku nggak bisa mutusin sendiri, ini mesti diputusin di meeting. Padahal sebetulnya kita udah nggak mau. Gitu, bisa begitu. Wallahu alam.
bentar udah. Jadi aku Ya, bilang, kalau misalnya kan, karena aku yang admin grup itu, makanya teman aku, bilang, "Yun, mau nggak, pengisinya dia?" Kayak gitu. Terus aku bilang, "Ya udah kalau misalnya dia mampu, ya udah, kalian kalau bikin grup ikutin aku, tapi aku nggak mau maksudnya mengajak orang, kan aku nggak tahu keahlian dia di mana," kata aku kayak begitu. hmm, hmm, Jadi ya aku ikut-ikut aja, cuman aku nggak mau jadi admin grup itu, gitu, aku bilang begitu. hmm, Jadi aku ya, menghargai juga sebenarnya, cuman kenapa dia nggak langsung menghubungi aku gitu deh, maksudnya ya iya. kayak gitu sih. Maaf deh, gibah mulu ya. Enggak, kalau Uni sibuk sama orang lain, nanti kita capek sama urusan orang lain, Uni. Jadi mendingan Iya kita benar Ude. urusin sama diri sendiri aja. Gitu. Ya Oke, syukuran Ude Afwan. pencerahannya. Dan Nadia, silakan. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ini mau tanya ulang yang Asy'ara tadi ayat 84 dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, Itu maknanya itu untuk anak atau keturunan saudara atau gimana, Ude? Terus yang oke, kedua, boleh ada lagi ya, Ude? baik. Tapi habis ini ya, Oh, aku boleh. aku jawab satu-satu biar Siap, nggak ribet. Jadi siap. gini, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika lingkungan ngadain 17-an, involve nggak kita? Ketika lingkungan minta sumbangan, nyumbang nggak kita? Ketika lingkungan minta peran serta kita, terlibat nggak kita? Ketika 30 SPKI kemarin bendera setengah tiang, ngibarin nggak kita? Ketika hari ini tanggal 1 ngibarin bendera penuh nggak kita? Itu bagian yang kemudian akan jadi omongan setelah kita. Misalnya, begitu ada kerja bakti, kita langsung beli buah, kita langsung sendok-sendokin, kita langsung bikin agar-agar, kita potong-potong, kita kasih susu, kita kasih stevia, kita kasih apa segala macam, kasih apalah, kita kita aduk-aduk itu jadi es buah. Kemudian begitu mereka kerja bakti, kita yang datang bawa itu. Kita nggak ikut kerja bakti, kita cuma bawain itu aja, gitu supaya eh, apa kita nggak terekspos sama banyak orang. Kita suruh orang lain, kita suruh pembantu misalnya tolong sampaikan ini dari Bu Nadia sama Pak suami, gitu. Nanti jadi buah bibir tuh, semenjak Bu Nadia nggak di sini, semenjak Pak suami nggak ada di situ, kok nggak ada es buah lagi ya, itu jadi buah bibir, gitu. Itu salah satunya yang ini. Atau ya tadi apa namanya? Ah, dia mah nggak pernah nyumbang, 17-an juga nggak pernah mau ikut, anaknya anu gitu, nah, jadi babir gitu. Nah, kita mau dikesankan baik di surat 8 ayat 84 tadi, atau mau dikesan buruk. Nah, itu pilihannya di sama kita. Gitu. Atau tadi legasinya kayak Teh Pipit Senja itu, terlalu banyak beliau membantu orang-orang banyak gitu. Kawan-kawan di Hong Kong hafal banget sama sama beliau bagaimana peran para asatidz, para para ustadz-ustadz yang dibawa ke sana. Termasuk saya itu ditawarin sama beliau, Beliau, ayo deh kita ke Hong Kong. Waduh, waktunya nih teh. Ini kayak pokoknya kalau udah siap, saya dorong ke kawan-kawan di Hong Kong itu, banyak kawan-kawan kita yang siap-siap. Itu jadi sampai nggak sempat lagi gitu. Dan ada beberapa buku yang ayo dong udah nulis buku biar aku nanti jadi penyuntingnya gitu. Itu sempat diomongin. Karena saya ketika nulis buku Hikmah di Balik Syariat itu masih ada beliau, dan cikal bakalnya kumpulan data yang saya susun itu juga sudah ada beliau. Tapi ya qadarullah masya Allah, beliau punya punya legacy yang menjadi sangat luar biasa. Buku-buku puisinya banyak, buku-buku tulisannya banyak. Di antaranya yang saya paling senang itu Biarkan Aku Menangis. Itu bagus banget. Dan itu diperuntukkan untuk perjalanan umrohnya beliau. Gitu. Nah itu jadi punya legacy kita teh. Seperti itu. Wallahualam. Yang kedua teh. Iya, udah. Yang kedua kan banyak ya dari kita atau saya lah misalnya atau ibu saya nyimpen pakaian itu untuk dipakai anaknya lagi supaya ada punya kenangan tersendiri. Kayak misalnya nih baju waktu nikah nanti dipakai buat anak boleh nggak sih udah? Sementara kan Iya. jangkanya lama ya takut mubazir gitu. Gue banget nih nanyanya sama orang yang nggak salah nih. Jadi Gimana? saya kalau ada yang perhatiin, saya pakai kurta, tapi batik. Itu batik itu kain yang dipakai sama ibu.
Jadi umurnya lebih tua dari saya. Saya manggil kakak itu sama kurta itu. Jadi nggak apa-apa teh, selama nggak mubazir gitu ya. Ada beberapa baju yang nggak mungkin saya rombak jadi baju saya karena baju perempuan gitu ya. Padahal kenangannya luar biasa. Tapi maksud saya eh, bisa kita pahami bahwa ada beberapa kondisi yang kalau memang itu bisa dimanfaatkan untuk kita, manfaatin aja. Kenapa enggak gitu. Tapi maksudnya bukan untuk disimpan berlama-lama terus apa terus jadi kultus kultus apa namanya kultus individu terus ini apa baju ini jangan dibuang ya sampai kapanpun karena ini mendatangkan keberkahan. Nah itu udah syirik tuh, nggak boleh yang gitu gitu. Tapi kalau cuman sekedar buat kangen-kangenan buat apa, monggo silakan, nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa ya udah ya. Iya nggak apa-apa. Iya, Allah alam. kasih udah. Baik. Mbak Elvi, Elvianti Elvianti. Unim Mbak apa Teteh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya yang tidak sesuai dengan apanya nggak Pak Ustaz? Topik Topiknya? Iya. boleh. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa jangan marah. Ini Pak Ustaz, kemarin kan saya mandiin jenazah gitu ya. Ya. Bukan sekali, udah berapa kali. Terus yang ini mandiin jenazahnya kok agak lain ya. Jadi kalau kita tuh pas pakai kain kafan itu kan tangannya dilipat ya Pak Ustadz. Iya. Kalau ini enggak lurus. Dilurusin ya. Iya. Ada yang itu begitu. Boleh ya Pak Ustadz Boleh, ya. boleh. Makanya Ada saya yang takutnya salah gitu. enggak, boleh begitu. Bahkan kalau kita ke Saudi yang ditaruh di samping. Ada yang di samping. Tapi ada juga lazna janais yang meletakkan di apa seperti orang sholat itu. Ada juga. Tapi itu bukan hal yang prinsip dan sebuah keharusan. Nggak ada masalah. Oh, jadi itu boleh ya. Dia Ya. lurus di samping Ya, kiri lurus kanan samping gitu. ya, kiri kanan. Ya. Samping pinggang kan? Ya. Iya, samping Ya. pinggang. Ya. Jadi kayak orang yang irsal gitu kan, tangannya di samping Iya. gitu. Ya. Boleh, Iya. boleh. Boleh ya. Boleh. Makasih Ustaz. Dengan senang hati, Bu Elvi. Ustaz lagi boleh Ustaz? Apa? Boleh, boleh. 6 Ini lagi juga nggak apa-apa. Ada teman, dia mau cari kerja, terus di hotel gitu. Jadi sementara yang perusahaan ini dia juga menghasilkan dengan judi gitu Pak Ustadz. Tapi terpisah tempatnya, di hotel-hotel, restoran-restoran tempat judi gitu. Nah, dia mau melamar tempat pekerjaan yang di hotel ini, apakah itu termasuk haram nggak itu penghasilannya Pak Ustadz? Baik. Terima Bismillah. kasih. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pastikan hotelnya tidak jual minuman keras. Kalau hotelnya jual minuman keras, berarti dia siap-siap dilaknat. Tapi dia satu perusahaan dengan tempat pejudi ini, Pak. Satu perusahaan maupun tidak, pastikan hotelnya tidak menjual minuman keras. Oh, gitu ya, Pak Ustadz. Kalau dia jual minum keras nggak, Pak? Ya, jangan, cari yang lain aja. Cari yang lain aja. Terima Cari kasih, yang berkah Ustadz. aja. Dengan senang hati. Taib. Khalas, kita sudahi. Besok masih sama Ustadz Ruli. Kita akan bahas berkait sama parenting yang kita harus belajar banyak tentang bagaimana menjadi orang tua. Jangan sampai kemudian kalau kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang, jangan mewariskan keburukan-keburukan kepada anak. Dengan pertengkaran kita dengan pasangan, dengan pertengkaran kita dengan orang lain, soal bisnis, apa segala macam. Kalau bisa simpan itu jangan sampai dilihat oleh anak-anak kita. Pencitraan aja depan anak-anak. Pura-puranya nggak ada apa-apa gitu. Barakallah. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wasabil haq akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita saling doa ya. Terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina, maaf lahir batin. Billahi wasabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب